semua, selamat datang kembali di channel Overdriven. Dan hari ini reviewnya agak spesial karena kondisinya hujan dan jangka waktu peminjaman mobilnya yang singkat. Jadi kami akan review mobilnya dari dalam, walaupun udah tinggal gerimis. Oke, jadi ini adalah Toyota Previa tahun 2007. Suatu alternatif yang cukup menarik kalau misalnya kalian lagi nge-consider MPV yang besar tapi nggak pengen image supir kayak Alphard. Kalau kalian nyetir ini sendiri, kalian kemungkinan besar nggak bakal dikira supir, nggak kayak kalian kalau bawa Alphard sendiri, no offense ya. Terus habis itu ada banyak fitur-fitur menarik di sini yang mungkin nggak kalian kira ada di mobil seperti ini. Sebelumnya saya mau ngomongin dulu bahwa Toyota Previa itu asal namanya adalah kalau saya baca di Wikipedia ya, jadi visinya Toyota adalah agar mobil ini menjadi preview bagaimana selayaknya MPV di masa depan nanti, makanya namanya Previa. Nah, pertama-tama yang paling menarik dari mobil ini adalah dia punya dual moonroof. Jadi ya ini moonroof nggak sunroof. Yang di depan manual, yang di belakang otomatis ada switchnya. Terus habis itu ada apa lagi ya? AC-nya juga menarik, dia dual zone dengan plasma cluster. Bawaan loh plasma clusternya. Terus ada sensor parkir yang mereka namanya sonar. Terus ada ya ini ya, udah oke lah. Terus kita bergerak dari atas ke kanan, ada lampu di sun visornya di kedua sisi. Terus ada speedometer yang masih Optitron di awal-awal masa jayanya, masih indah sekali itu, warna birunya glowing banget kayak habis make upan. Oke, editor nanti tolong dipotong sedikit di bagian situ. Nah, terus kita ke kanan lagi. Di sini ada satu pencetan yang cukup menarik. Pencetan apakah itu? Yaitu pencetan headlamp washer. Ya, mobil ini punya headlamp washer. Jadi kalau kalian habis lewat jalanan berlumpur gitu malam-malam, terus headset kan, terus headlampnya redup gitu, ketutupan lumpur, tinggal pencet aja, ntar dia keluar air untuk membersihkan secara otomatis. Keren kan? Nah, terus ada ini head unitnya cukup menarik karena jujur aja saya expect sesuatu yang lebih. Bahkan ini nggak punya CD changer loh. Tapi ya udahlah, seenggaknya suaranya bagus. Terus ada electric seat di bagian driver. Jadi kalian kalau misalnya nyetir di sini, kalian sebagai driver kalian bisa menikmati teknologi masa depan ini. Terus ada cruise control standar Toyota, posisinya di belakang setir. Terus habis itu ada auto lamp, tapi wipernya belum auto. Cuma yang menarik dari wipernya ini adalah settingan wiper belakang tuh kan biasanya kalau di mobil-mobil cuma on sama off gitu ya. Kalau ini off, low, sama high. Jadi low-nya ini tuh kayak intermittent tapi buat wiper belakang. Jadi ya kalian taruh aja di low, dah selesai. Cuma saya nggak tahu sih apakah mobil-mobil sekarang udah dual kayak gini, soalnya reborn saya di rumah belum ya. Terus di sini ada posisi tuas transmisi yang posisinya posisi favorit saya karena sikutnya nggak perlu mundur ke belakang, nggak kayak kalau di bawah atau di bawah ya. Kalau di bawah itu kalian nggak enak, mesti mundurin siku. Kalau ini nggak usah, tinggal plek. Nah, berarti karena posisinya dia di sini dan di tengah ini kosong ya, jadi posisi rem parkirnya jelas di kaki. Setirnya udah tilt and telescopic, drivernya tadi udah 8-way electric seat, cuma belum ada lumbar support, belum ada memory seat, belum ada memory seat. Nanti ya kalau misalnya kalian punya multiple driver ya manual aja lah ya. Nyaman sekali peredamannya. Di tempat saya itu tadi adalah salah satu speed trap yang banyak orang bilang paling nyebelin, dan ya berhasil diredam dengan baik oleh mobil ini. Nah, dan yang menarik dari mobil ini mungkin storage-nya yang banyak dan tersembunyi ya. Di sini ada cup holder, di sini ada asbak, di sini ada tray atas, di sini juga ada tray atas, di sini ada tray bawah.
Terus di sini ada door pocket yang gede banget, ada bottle holder, ada laci di sebelah kanan setir, ada door pocket di kiri, ada tempat naruh HP di pintu. Enggak sih, bukan tempat naruh HP. Ada handle grip di pintu. Banyak sih, kalian nggak bakal kehilangan, kalian nggak bakal kekurangan tempat buat nyimpen barang-barang kalian. Apalagi dengan mobilnya ini yang lebar, lantainya rata, ini di tengah tuh lebar banget ini. Kalian bisa main bola di tengah. Karena wah luas banget deh pokoknya. Apalagi ini ke atas ya. Ke atas juga walaupun ada moonroof ini, ya namanya moonroof sih ya, jadi nggak bisa dibuka, jadi no problem. Enggak deh, depan bisa dibuka dikit tapi tilted doang. Tuh, udah segitu doang. Depan masih manual ya. Yang belakang yang elektrik, udah ada pencetannya. Terus ngomongin mesin, mobil ini pakai mesin 2400 cc 2AZ kalau nggak salah, yang dipakai di Toyota Camry juga. Dia tenaganya ada di 160 horsepower dengan torsi yang cukup besar di angka sekian. Nah, jadi ya tarikannya oke, walaupun mobilnya mungkin kesannya mobil gede gitu ya, gambot, tapi secara tarikan ini cukup menarik. Pun intended. Oke, kita coba sedikit ya. Oke, lumayan lah ya buat mobil segede gini. Ekspektasi saya sedikit di bawah itu, cuman oke, ini bagus. Lumayan jambak, tapi bukan jambak yang bener-bener narik gitu. Cuma powernya tuh berasa ada. Ini kayak nggak tahu ya, mirip-mirip Teana lah. Terus gearboxnya ini masih 4 speed tapi ya, belum yang CVT. Karena kalau misalnya fan-fan Toyota yang segede gini kayak Nav1 atau Foxy itu udah CVT, tapi ini masih 4 speed biasa. Terus ada power window yang 4-4-nya ini udah all auto. Jadi oke, canggih. Di depannya banyak mainan, kalian nggak bakal boring. Dan dengan cruise control ini perjalanan jauh kalian sedikit lebih nyaman karena kalian nggak perlu mainan kaki lagi, kalian tinggal ngurusin setir aja. Cuma ya dengan cruise control semoga Anda tidak menjadi mengantuk, karena mengantuk itu berbahaya guys. Dah, kemungkinan itu aja sih yang di depan kayaknya. Mungkin kita sekarang ngebahas yang belakang kali ya. Gimana yang di belakang rasanya? Oh, sini nyaman sekali. Lihat ini sampai, aduh ini. Bangun, kerja. Enak. Iya, emang ini Nggak enak. ada yang begini. Enak sekali ini, pengen tidur. Tapi kita harus memberikan. Ya, jadi di belakang enak banget sih. Ini kursi walaupun bukan pilot seat kayak di Alphard gitu ya, tapi ini udah captain seat. Ada kiri kanannya, bisa kayak bos-bos. Dan ini bisa diatur, tinggal tuh. Iya, ini nggak cuman begini atau begini doang. Canggih ini, canggih. Dan kalau kalian pikir ini kok captain seat pendek sekali, enggak, gua nggak sangat dekat sama dia. Kita bisa menjauh. Jauh. Oh, saya sudah paling ujung, dianya menjauh. Jadi lega. Dan ini sebenarnya di sini ada storage ya, cuman nggak kelihatan. Dia tuh bisa dari depan sampai sini nih. Jadi kalau bos-bos gitu ya. Iya, kalau bosnya lapar, pir makan, dikasih kacang nanti bisa gitu. Habis itu ada 2 cup holder lagi. Habis itu ya lumayan lah buat naruh-naruh. Iya. Dan dia di sini seperti kalian lihat, di sini ada moonroof juga. Dan kalau yang depan manual seperti yang dibilang tadi, yang belakang elektrik, magic. Buka lagi aja biar terang. Buka. Muka kita soalnya nggak glowing kayak yang depan. Aduh, ini supir kita muter ya, maaf ya, sebentar ya. Terus fitur lain yang ada, oh ininya auto. Iya, semuanya auto, kebuka. Tapi kebukanya pendek ya ini. Iya, nggak sampai. Jadi kalau kalian mau begini, ngebekas nanti di tangan. Cuman siapa juga yang naik mobil beginian? Ya, kan udah ada armrest di sini. Iya.
Dan sayangnya karena mundur kalian nggak bisa kampanye pakai mobil ini. Jadi kalau buat caleg-caleg yang nyari mobil buat kampanye mungkin bisa naik Alphard aja ya. Foxy lah. Foxy boleh lah. Kalau duit kampanyenya kurang, daripada ntar udah gagal abis itu jadi ke rumah sakit jiwa. Nah, terus di sini ada ada AC di sini. Iya. AC-nya blowernya ada juga pengaturannya di belakang di sini. Tapi nggak bisa ngatur suhu ya di sini, Iya. cuma blowernya aja. Dan di sini sweatnya yang sama yang sweat pabriknya yang halus. Ya fabriknya mirip Sweat sih. Iya. Kalau kalian tahu Innova yang lama, yang sebelum Reborn, nah ini lebih lembut lagi dari itu. Iya, dan, Selembut itu ini. dan sayangnya di sini tidak ada speakernya adanya di sini nih. Di pilar C di bawah. Jadi kayak agak-agak hampa gitu di tengah sini. Walaupun kualitas audionya lumayan. Tuan mau saya setelkan radio? Oh sangat sih. Oh boleh, tapi jangan lama-lama biar tidak copyright. Oh iya boleh tentu. Dan di sini total speakernya cuma 4 ya. Lumayan lah ini untuk tahun 2007. Iya, dengan speaker cuma 4, tidak ada Twitter tapi audionya not bad. Sangat-sangat tidak buruk lah ini. Terus di bawah ada blower kaki juga, jadi nggak depan doang yang ada Iya. blower kaki. Saya pindahkan ya Tuan mau dekat. Oh iya, mau silahkan, blowernya. silahkan. Jadi kalau kaki Anda ingin dingin bisa. Nah ini udah terasa ini Iya, bawah. saya dingin. Nggak cuma di sini Iya. doang jadinya. Terus karena di sini ada space yang lumayan, jadi bisa dari tengah. Jangan ditiru ya ini. Kamu mau main bola ya ke belakang Oh ya? tentu tidak. Aduh. Ini tidak rela saya menginjak. Ini sepertinya asik kalau saya tiba-tiba ngerem mendadak. Iya, atau Anda ngegas mendadak benar sekali. Oh iya sangat menarik. Lanjut. Nah, saya ini udah di belakang dan ini walaupun ini belum paling belakang sih, tapi ini masih lega. Dan di sini ada injekan kayak pedal gas gitu. Bisa buat Nah, jadi kalau Anda di baris ketiga dan yang di baris kedua nyebelin gitu ya, isengin aja. bisa diisengin seperti itu. Jangan ditiru tapi kasihan. Iya. Ngomongin baik-baik lah, nggak semuanya harus dibawa ke pengadilan. Oh iya, dan buat di baris keduanya juga joknya ada sandaran kakinya yang ya sudah mulai lemah dia pairnya. Nah, bisa ada ininya. Dan di sini juga ada armrest. Sombong. Biar nggak kalah sama EPV. Oh iya. Jadi baris ketiga bukan tata rendah, nggak rendah-rendah amat lah di sini. Oh iya, ininya bisa dimajuin tuh. Plak. Tuh. Bisa buat taruh laptop kalau mau, apa mau maem. Kacang yang tadi dimakan di sini bisa. Taruh sini dulu baru dimakan bisa. Dan di sini juga ada ini lagi loh pabriknya di sini. Jadi memang di paling belakang ini nggak kemewahannya tidak hilang. Oh ya, untuk urusan cup holder selain di tengah tadi juga ada 2 Di pintu, tiap kiri pintu. kanan. Dan di sini masih ada 2 di tiap sisi. Jadi ada 4 di paling belakang dan ada 2 di tengah. Ya kalau plus itu bisa tambah 2 lagi jadi 4. Jadi untuknya muatnya cuma 600 ml, nggak terlalu gede, tapi seenggaknya lumayan. Oke, apa lagi ya? Bentar. Handgrip modal retract. Bentar, saya maju dulu. Ya handgrip mah mode retract, jadi udah cukup modern. Sampai baris 3 loh. Oh, Tapi iya. driver dapat loh guys. Driver dapat handgrip. Langka loh. Dan oh iya, ini seatbeltnya di ini ya, di Di kursi. Jadi bukan- mau Anda maju sampai maju atau mundur sampai semundur-mundurnya, mau rebahan sampai kayak gini juga aman. safety tetap terjaga. Iya, kayak tadi ketika supirnya iseng ngerem mendadak, saya masih besi di sini. Tidak sampai gitu, enggak, aman. Dan tentunya ini menghibur sih ini. Jadi lihat kami cerah. Lihat. Ah! Gimana safety-nya? Sangat. Yang kanan pakai seat belt. Astaga. Sebentar lagi nanti kami pecat ini drivernya. Nggak benar ini. Nggak benar, ini nggak bagus. Nggak benar ini. Oke, kayaknya itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya di belakang sini sebenarnya intinya cukup nyaman. Ya nggak banyak fitur tapi Kayaknya yang penting bukan cukup nyaman lagi deh. Nyaman sih. sangat nyaman, sangat Oke. nyaman. Nah, gue mau tidur lagi ya. Sama kayaknya saya juga. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye. Saya gelapin ya. Oke, karena kondisi hujan yang sekarang udah berhenti, kita bisa lihat bagian yang nggak mungkin kita review sambil jalan, yaitu bagian bagasi.
Nah, ini dengan kondisi kursi belakang udah dilipat masih luas banget. Ini kalau misalnya kalian merasa ini kurang luas, kalian bisa buka bagian ban cadangannya. Ini ada ban cadangan di sini. Tuh, terus habis itu masih ada space di kiri, space-nya dalam, lumayan ke dalam dan dalam. Intinya banyak space lah. Sekarang mungkin kita coba dulu ya. Ini misalnya kursinya posisinya kebuka. Oke. Nah, segini lah. Nah, terus habis itu kita punya koper. Thank you. Dan ini masih bisa banget, bisa muat. Bahkan di posisi vertikal gini bisa 1 kali ya. 1, 2, 3, 4, bisa 5 lah kalau dipepet-pepetin. Terus habis itu ini misalnya kita buka ya. Jadi mekanisme bukanya ini ditarik, depannya ditarik, angkat. Nah, di varian Toyota Previa yang Estima, karena kalau di Jepang namanya Estima, itu kalau seingat saya ada versi yang dia udah bisa elektrik nutupnya. Jadi kayak di Lexus LX 570 tuh, canggih dah. Ini ada panelnya di sini. Ada panelnya tapi kosong. Jadi ya udah. Intinya bagasinya gede lah, kalian tenang aja mau bawa galon juga bisa. Cuma kalau mobil segede gini dijadiin mobil niaga sayang ya. Oke, mungkin itu aja kali ya bagasinya. Pokoknya oke lah. Terus habis itu seatbelt di belakang ini 3 titik loh BTW, ada di atas ini juga. Jadi kesimpannya rapi. Ini 3 titik. Ini ntar dicolokin dulu ke bawah baru dipakai. Nah, kita kan udah ngelihat gimana nih Toyota Previa dari segi fitur, drivingnya, terus habis itu bagasinya gimana. Kesimpulannya gimana? Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi nyari mobil yang buat keluarga, luas, nyaman, bisa bawa barang banyak, dan kalian nggak mau pakai Alphard karena kalian takut pas nyetir sendiri dikira supir, ini adalah mobil yang cocok buat kalian. Ketika kalian nyetir di depan enak, fiturnya banyak. Ketika kalian duduk di tengah enak, kursinya bagus. Ketika duduk di belakang enak, masih manusiawi. Jadi di sini kasta paling rendah di keluarga itu duduk di baris ketiga itu nggak berlaku. Ini kursi ketiganya nyaman banget. Nah, dengan harga yang sekitar 180 sampai 200 lah ya untuk versi ATPM di pasar second tahun 2007 sampai 2010 kurang lebih, itu menurut kami worth it sekali. Jadi apalagi dengan reliability Toyota dan mesinnya yang sama Camry, ya nggak perlu khawatir lah ya. Cuma kalau buat ya perintilan kecil kayak misalnya ada panel, ya dijaga aja lah, kan partsnya nggak sebanyak yang lain. Oke, mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya, dan sebelumnya juga boleh kalau mau ditonton. Mungkin kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.